Bab 028. Kenapa Bunda berfoto gak sama Ayah, tapi sama Om Galak tadi? Terdengar sangat polos, layaknya anak pada umumnya yang membuat Azarin kelimpungan memikirkan jawaban. Terus fotonya gak ada Alina juga. Bunda gak sayang sama Alina ya? Astagfirullah, sayang. Azarin mendekat, lalu bersimpuh di lantai. Alina gak ada, karena emang Alina belum lahir. Terus foto itu diambil pas Bunda nikah. Terus kenapa gak foto sama Ayah? Padahal foto Bunda ada di kamar Ayah. Besar banget. Alina memperagakan dengan kedua tangannya. Sementara Azarin sudah menahan napas mendengar pertanyaan polos itu. Bunda udah gak sayang lagi sama Ayah. Sayang. Bunda sayang sama Ayah, sama Alina juga, jawab Azarin penuh kelembutan. Soal foto, itu hanya gambar, sayang. Gambar seperti itu, bisa saja memudar, atau rusak. Sementara rasa sayang di dalam hati Bunda, tidak bisa digambarkan. Makasih ya, Bun. Alina berhambur memeluk Azarin. Terima kasih udah sayang sama Alina, dan Ayah. Sama-sama, sayang. Meskipun ada sedikit kebohongan, tetapi dia tak berbohong dengan kasih sayang terhadap Alina. Rasa sayangnya tak bisa dijelaskan. Bunda, boleh gak cadar Bunda dibuka? Alina pengen lihat wajah Bunda. Alina kembali mengutarakan keinginannya sebelum Azarin ke kamar mandi. Boleh, sayang. Azarin segera melepaskan kain yang digunakan menutup wajahnya sedari tadi. Dan begitu kain itu terbuka, mata Alina langsung berbinar bahagia. Bunda cantik sekali. Sontak Azarin tertawa mendengar pujian Alina yang terdengar sangat polos, ditambah dengan suara kadelnya yang menggemaskan. Masya Allah, terima kasih, ucapnya sambil menjawil hidung Alina. Kenapa Bunda bercadar? Alina termasuk gadis yang cerdas di usianya yang menginjak 3 tahun, dia sudah banyak mengetahui kosakata. Walaupun, terkadang masih berbelit-belit. Apalagi dia telah kehilangan peran ibu, dan yang tertanam di benak ibunya memakai cadar. Wajar saja jika pertanyaan seperti kini, menjadi sebuah atensi yang telah lama dipendam. Karena Bunda suka. Sengaja dia memberikan jawaban yang mudah dicerna Alina. Boleh gak Alina bercadar seperti Bunda? Alina menatap teduh dan penuh harap pada Azarin. Namun, pertanyaannya itu membuat mata Azarin berkaca-kaca. Boleh, sayang. Tapi Alina harus tanya sama Ayah dulu. Minta persetujuan sama Ayah, sama Nenek, kalau sama Bunda, tentu saja Bunda akan izinkan. Alina mengangguk antusias, lalu mendaratkan ciuman di pipi Azarin. Tok. Karena kelamaan berada di rumah, Azarin baru saja sampai di rumah sakit pukul 9:30 pagi. Tentu saja datangnya bersama Alina menjadi pertanyaan besar dari Herlina. Sehingga Azarin segera memberikan penjelasan agar tidak terjadi fitnah seperti yang dilakukan Jenderal. Walaupun, pada dasarnya Herlina tak akan mungkin berpikir sejauh itu. Herlina pun memberitahu Azarin mengenai kondisi Adam ayahnya, yang baru saja sadarkan diri 1 jam yang lalu. Senyum Azarin melebar di balik cadar, binar matanya jelas menunjukkan kebahagiaan. Namun, hanya sesaat, setelah Herlina menyampaikan jika Adam mengalami stroke. Detik itu juga air mata Azarin menetes tanpa aba-aba. Kamu mau ketemu Abah? Tanya Herlina lirih. Namun, Azarin hanya menatap sendu tanpa menjawab. Kamu tenang saja, Umi sudah menceritakan pelan-pelan sama Abahmu tentang fitnah itu. Umi takut, kesehatan Abah jadi terganggu dengan melihatmu, dan masih terdoktrin dengan fitnahan itu. Herlina selalu saja bijak dan mengerti tanpa diminta,
yang membuat Azarin semakin terharu, lalu memeluk sang ibu. Setelah perbincangan itu, Azarin memutuskan menemui sang ayah yang baru saja dipindahkan ke ruangan. Itu anak siapa sih? Jangan gara-gara dia, rumah ini jadi pecah belah. Hubunganmu dengan suamimu jadi berantakan. Dewasa dikit, Dek. Dewasa katamu, Kak. Azarin mendengkus kesal. Pikirnya Alea akan menengahi, ternyata menceramahi. Jangan ajarin aku dewasa, Kak. Karena aku sudah cukup dewasa dengan tidak menghancurkan kariernya sampai detik ini. Tapi, ingat kesabarannya orang ada batasnya juga. Dek. Stop nasihati aku, Kak. Telapak tangan Azarin terangkat. Rumah tanggaku sudah berantakan jauh sebelum anak itu hadir di hidupku. Azarin segera meninggalkan ruang makan dengan perasaan dongkol. Namun, baru sampai di ambang pintu, dia kembali berhenti, dan berbalik badan. Aku tidak pernah cari tahu, tapi sesuatu yang disembunyikan dariku. Sering kali diperlihatkan oleh Tuhan. Dengan cara yang sempurna. Dia lantas melanjutkan langkahnya menuju kamar dengan perasaan campur aduk. Sedih, bingung, kecewa, marah menjadi satu, dan membuat dadanya berdenyut sakit. Terlalu munafik jika dia mengatakan kuat menghadapi semuanya. Saat tiba di kamar, Azarin langsung merasa tenang tatkala melihat Alina sedang bermain. Hatinya yang merasa sakit langsung sembuh, dengan hanya mendengar panggilan Bunda. Alina main dulu, ya. Bunda mau mandi, abis itu kita tengokin kakek di rumah sakit. Iya, Bunda. Azarin sempat mengusap kepala Alina, lalu melangkah menuju nakas terlebih dahulu untuk memeriksa ponselnya yang sejak tadi mengisi daya. Sesuai dugaan, Nenek Alina mengirimkannya pesan, yang berisi permohonan maaf karena harus merepotkan. Bahkan tertulis dalam pesan tersebut Alina akan dijemput sore ini. Setelah membalas pesan tersebut, Azarin segera menuju kamar mandi. Namun suara Alina kembali menarik atensinya. Bunda. Iya, sayang. Dia hanya berdiri di dekat pintu kamar mandi, menunggu Alina menyelesaikan perkataannya. Itu foto Bunda, kan? Tunjuk Alina pada foto pernikahan Azarin yang tergantung di dinding. Sontak saja, Azarin memijat keningnya. Dia tahu kemana arah pembicaraan Alina selanjutnya. Kenapa Bunda berfoto gak sama, Ayah? Tapi sama Om Galak tadi. Terdengar sangat polos, layaknya anak pada umumnya yang membuat Azarin kelimpungan memikirkan jawaban. Terus fotonya gak ada Alina juga. Bunda gak sayang sama Alina ya? Astagfirullah, sayang. Azarin mendekat, lalu bersimpuh di lantai. Alina gak ada, karena emang Alina belum lahir. Terus foto itu diambil pas Bunda nikah. Terus kenapa gak foto sama ayah? Padahal foto Bunda ada di kamar ayah. Besar banget. Alina memperagakan dengan kedua tangannya. Sementara Azarin sudah menahan napas mendengar pertanyaan polos itu. Bunda udah gak sayang lagi sama ayah. Sayang. Bunda sayang sama ayah, sama Alina juga, jawab Azarin penuh kelembutan. Soal foto, itu hanya gambar, sayang. Gambar seperti itu, bisa saja memudar, atau rusak. Sementara rasa sayang di dalam hati Bunda, tidak bisa digambarkan. Makasih ya, Bun. Alina berhambur memeluk Azarin. Terima kasih udah sayang sama Alina, dan ayah. Sama-sama, sayang. Meskipun ada sedikit kebohongan, tetapi dia tak berbohong dengan kasih sayang terhadap Alina. Rasa sayangnya tak bisa dijelaskan. Bunda, boleh gak cadar Bunda dibuka?
Alina pengen lihat wajah Bunda. Alina kembali mengutarakan keinginannya sebelum Azarin ke kamar mandi. Boleh, sayang. Azarin segera melepaskan kain yang digunakan menutup wajahnya sedari tadi. Dan begitu kain itu terbuka, mata Alina langsung berbinar bahagia. Bunda cantik sekali. Sontak Azarin tertawa mendengar pujian Alina yang terdengar sangat polos, ditambah dengan suara kadelnya yang menggemaskan. Masya Allah, terima kasih, ucapnya sambil menjawil hidung Alina. Kenapa Bunda bercadar? Alina termasuk gadis yang cerdas di usianya yang menginjak 3 tahun, dia sudah banyak mengetahui kosakata. Walaupun, terkadang masih berbelit-belit, apalagi dia telah kehilangan peran ibu, dan yang tertanam di benak ibunya memakai cadar. Wajar saja jika pertanyaan seperti ini, menjadi sebuah atensi yang telah lama dipendam. Karena Bunda suka. Sengaja dia memberikan jawaban yang mudah dicerna Alina. Boleh gak Alina bercadar seperti Bunda? Alina menatap teduh dan penuh harap pada Azarin. Namun, pertanyaannya itu membuat mata Azarin berkaca-kaca. Boleh, sayang. Tapi Alina harus tanya sama ayah dulu. Minta persetujuan sama ayah, sama nenek. Kalau sama Bunda, tentu saja Bunda akan izinkan. Alina mengangguk antusias, lalu mendaratkan ciuman di pipi Azarin. Stop. Karena kelamaan berada di rumah, Azarin baru saja sampai di rumah sakit pukul 9:30 pagi. Tentu saja datangnya bersama Alina menjadi pertanyaan besar dari Herlina. Sehingga Azarin segera memberikan penjelasan agar tidak terjadi fitnah seperti yang dilakukan Jenderal. Walaupun, pada dasarnya Herlina tak akan mungkin berpikir sejauh itu. Herlina pun, memberitahu Azarin mengenai kondisi Adam ayahnya, yang baru saja sadarkan diri 1 jam yang lalu. Senyum Azarin melebar di balik cadar, binar matanya jelas menunjukkan kebahagiaan. Namun, hanya sesaat, setelah Herlina menyampaikan jika Adam mengalami stroke. Detik itu juga air mata Azarin menetes tanpa aba-aba. Kamu mau ketemu Abah? Tanya Herlina lirih. Namun, Azarin hanya menatap sendu tanpa menjawab. Kamu tenang saja, Umi sudah menceritakan pelan-pelan sama Abahmu tentang fitnah itu. Umi takut, kesehatan Abah jadi terganggu dengan melihatmu, dan masih terdoktrin dengan fitnahan itu. Herlina selalu saja bijak dan mengerti tanpa diminta, yang membuat Azarin semakin terharu, lalu memeluk sang ibu. Setelah perbincangan itu, Azarin memutuskan menemui sang ayah yang baru saja dipindahkan ke ruangan PPLT Naeaan. Rawat inap. Hanya seorang diri, sementara Alina dijaga oleh Herlina di luar. Assalamualaikum, Abah. Azarin berusaha riang saat bertemu ayahnya. Dia meraih tangan yang tak terpasang infus, lalu dicium dengan taksim. Kemudian, memeluk tubuh tak berdaya itu. Abah, maafkan Aza ya. Gara-gara Aza, Abah jadi sakit. Ucapnya lirih. Dia mengambil tangan lemas Adam dan diletakkan di pipinya sembari dia ikut memegang. Aza janji sama Abah. Aza akan berubah jadi lebih baik lagi. Aza akan berbakti sama Abah dan Umi. Dia merasakan hawa panas mulai terasa di wajahnya. Sebentar lagi pasti dia akan menangis. Dengan begitu, dia segera menunduk sambil menekan sudut matanya dengan ibu jari. Aza terlalu cengeng, Bah. Maaf ya. Penyakit stroke yang diderita Adam cukup parah. Saking parahnya, air liur Adam terus menetes bak seorang bayi. Namun, tanpa rasa jijik Azarin membersihkan lelehan air liur, lalu mengusap-usap wajah Adam. Abah harus sehat. Aza janji sama Abah,
kalau Abah sehat. Perkataan Azarin terhenti tatkala tangan lemas Adam yang berada di pipinya bergerak-gerak seperti sedang menulis. Karena Adam baru sadar dari koma, sehingga dia belum bisa membuka suara. Abah ingin mengatakan sesuatu. Tanya Azarin memastikan. Terlihat Adam mengangguk pelan, bahkan nyaris tidak terlihat. Azarin pun sengaja membuka cadarnya, dan meletakkan tangan Adam dengan baik, agar isyarat yang diberi Adam terasa jelas. Tangan Adam mulai bergerak meskipun masih terputus-putus, dan memerlukan beberapa waktu untuk mencerna setiap huruf yang Adam tuliskan. Hingga setelah menyatukan huruf-huruf tersebut, Azarin tersentak kaget. Kamu mau bercerai dari Jenderal? Azarin mengerlingkan mata beberapa kali, bibirnya pun terasa keluh untuk menjawab pertanyaan sang ayah. Hingga Adam kembali menuliskan huruf per huruf di wajah Azarin. Minta Alea datang, Abah mau ketemu dengannya. Azarin semakin terkejut sekaligus bingung dengan permintaan sang ayah. Entah tujuan apa, ayahnya meminta sang kakak datang dengan pertanyaan soal perceraiannya. Umi. Azarin menatap Herlina dengan bingung. Sementara wanita berhijab besar itu, ikut mengernyit. Abah, minta kakak datang. Abah mau ketemu. Abahmu bilang kayak gitu. Herlina berseru kaget. Pasalnya, sejak bangun sampai dipindahkan ke ruang rawat inap, Adam tak mengatakan apapun. Dokter pun mengatakan Adam belum bisa diajak berkomunikasi dua arah, karena sarafnya masih kaku. Azarin mengangguk. Dia bilang. Tanya Herlina memastikan lagi, dan Azarin langsung menggeleng. Tadi pas Azan nyimpan tangan Abah di pipi. Abah kayak nulis sesuatu. Karena penasaran Aza buka cadar biar jelas apa yang ingin Abah katakan, jelas Azarin. Sementara Herlina masih terlihat penasaran. Abah bahas tentang perceraian Aza, terus dia panggil Kak Alea. Perceraian. Lagi dan lagi Herlina berseru kaget. Kamu ada rencana bercerai? Bunda. Panggil Alina. Sedari tadi, gadis kecil itu bermain di samping arena bermain yang berada di samping ruangan rawat inap Adam, dan Herlina memang sengaja duduk di dekat arena beramin untuk memantau Alina. Alina mendekat, sorot matanya terlihat suram. Sontak Azarin mengernyitkan kening. Alina kenapa, nak? Tanya Herlina lembut. Bunda mau bercerai dengan ayah. Alina mendekat, sambil menatap Azarin serta Herlina bergantian. Bercerai. Kontan saja Herlina terkejut, namun hanya sesaat. Dia yakin Alina tak paham. Dia mengusap kepala Alina dengan lembut. Alina, main di sana dulu ya, nak. Nenek dan bunda masih ngobrol. Alina menggeleng. Jawab dulu, Nek. Bunda mau cerai dari ayah. Sayang. Herlina menarik Alina hingga jaraknya semakin dekat. Cerai itu. Alina pernah dengar ayah berbicara dengan nenek, kalau ayah sedang mengurus perceraian orang. Terus Alina tanya, dan kata ayah perceraian itu perpisahan orang yang sudah menikah. Azarin beralih menatap sang ibu sambil membelalakkan mata. Ayah Alina pengacara? Tanya Herlina penasaran. Alina pun mengangguk membenarkan, ayah Alina pengacara hebat, ucap Alina dengan polos. Benarkan, bunda. Sontak saja Azarin gelagapan, lalu mengangguk kaku. Ujung matanya pun melirik sang ibu sebagai permintaan maaf karena harus berbohong. Bunda mau bercerai dengan ayah. Alina kembali bertanya. Hal itu semakin menambah rasa gugup. Azarin. Tidak, nak. Herlina yang menjawab dengan lembut, lalu mengelus wajah cantik Alina. Tadi nenek lagi. Bahas teman bunda. Beneran, Nek? Tanya Alina.
Sorot matanya terlihat jelas ketakutan. Tak ayal Herlina langsung memeluk gadis kecil itu. Bunda Gakak kan pernah bercerai sama ayah, nak, ucap Herlina meyakinkan. Azarin pun ikut memeluk sang ibu sambil berbisik maaf, karena ibunya harus terlibat dalam drama kebohongan ini. Setelah menenangkan Alina, dan gadis itu pun mau kembali bermain. Dan mereka melanjutkan pembicaraan yang tertunda. Sehingga Herlina pun memutuskan untuk menghubungi Alea. Namun, harapan mereka harus ditelan mentah-mentah saat menyadari nomor Alea tidak bisa dihubungi. Mungkin kakak udah di klinik, Umi, ucap Azarin. Nanti saja sore.